Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 3 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Nah, yuk kita buka bukunya, kita lanjut pembahasan ke halaman 62, bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, berat badan dan tinggi badanmu sekarang tidak sama dengan berat badan dan tinggi badanmu 1 atau 2 tahun yang lalu. Hal itu menunjukkan kamu mengalami pertumbuhan. Nomor 2, gas yang makhluk hidup butuhkan untuk bernapas adalah oksigen atau O2. Nomor 3, tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan terdapat di daun. Nomor 4, perhatikan gambar proses fotosintesis berikut. Nah, gas yang dihasilkan dalam proses fotosintesis adalah oksigen. Nah, kita lanjut yang nomor 5, kura-kura, ayam, dan ikan gurami merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh, dan yang kelima, berkembang biak. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi jika makhluk hidup tidak mendapatkan makanan dan air? Jawabannya, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup atau akan mati. Nomor 3, tuliskan cara-cara hewan bergerak, tuliskan beserta contoh hewannya. Yaitu dengan cara terbang, contohnya burung kupu-kupu dan lebah. Dengan cara melompat, yaitu kelinci, katak, dan kanguru. Yang ketiga, dengan cara berenang, yaitu ikan, udang, dan kuda laut. Kemudian dengan cara melata, yaitu ular dan cacing. Dengan cara merayap atau merangkak, yaitu kura-kura, buaya, dan cicak. Dan dengan cara berjalan, contohnya kucing, kambing, dan anjing. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan jika melihat cahaya yang menyilaukan? Apakah tindakan yang kamu lakukan merupakan ciri dari makhluk hidup? Jelaskan jawabannya. Jawabannya, aku akan menutup mata. Ya, alasannya karena itu artinya mata kita peka terhadap rangsangan. Nomor 5, cara makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara berkembang biak. Nah, tuliskan cara berkembang biak hewan-hewan berikut. Yang A adalah gambar lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang B adalah cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Yang C adalah katak juga dengan bertelur, dan yang D adalah belalang juga dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita buka halaman 63. Di sana ada soal pengayaan. Kita baca dulu yang satu. Salah satu kebutuhan makhluk hidup adalah memiliki tempat hidup ataupun habitat. Tentukan habitat dari makhluk hidup berikut. Yang A adalah landak, tempat hidupnya di hutan.
Yang berikutnya adalah komodo, habitatnya di hutan ataupun di sabana. Yang ketiga adalah katak, tempat hidupnya di sawah, rawa ataupun kolam. Yang berikutnya adalah salamander, hidup di hutan. Nah, kita lanjutkan lagi, ada ikan, bisa di laut ataupun di sungai. Kemudian ada ular, hidupnya di hutan, sungai ataupun sawah. Nah, kemudian gajah, hidupnya di hutan, gurun ataupun rawa. Berikutnya kuda laut, hidupnya di laut. Nah, kita lanjutkan yang nomor 2, persamaan ciri-ciri makhluk hidup dapat digunakan untuk pengelompokan makhluk hidup. Perhatikan kedua gambar tumbuhan berikut. Di situ ada 2 gambar tumbuhan, yang A dan yang B. Pertanyaan yang A, apa nama tumbuhan pada gambar A dan B? Gambar A adalah tumbuhan teratai dan gambar B adalah tumbuhan kaktus. Nah, yang B, di manakah tempat hidup tumbuhan pada gambar A dan B? Yang A yaitu teratai hidup di kolam, sungai ataupun rawa. Sedangkan yang B, tumbuhan kaktus itu hidup di daerah gurun. Yang C, berdasarkan gambar, apa ciri yang mencolok dari tumbuhan gambar A dan B? Kita mulai dari yang gambar A ataupun teratai, memiliki daun yang bundar, lebar dan tipis serta akar yang berongga. Sedangkan tumbuhan B ataupun kaktus memiliki daun yang berduri, batang yang dilapisi lilin, serta akar yang sangat panjang. Kemudian yang D, menurutmu apakah kedua tumbuhan digolongkan ke dalam kelompok tumbuhan yang sama? Jawabannya tidak atau tidak sama. Jadi alasannya tumbuhan A ataupun teratai itu termasuk golongan tanaman hidrofit. Sedangkan kaktus atau yang B termasuk golongan tanaman sukulen. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.